Banyak pihak berpendapat bahwa sejumlah perubahan ajaran dalam Alkitab menimbulkan pertanyaan serius tentang keabsahannya, terutama ketika perubahan tersebut tidak memiliki dasar langsung dari firman Tuhan yang jelas. Dalam sejarahnya, teks Alkitab mengalami proses panjang penyalinan, penerjemahan, dan penafsiran oleh manusia yang tidak luput dari kepentingan, budaya, dan keterbatasan pemahaman. Beberapa doktrin bahkan muncul belakangan melalui konsili atau keputusan tokoh agama, bukan dari wahyu yang eksplisit atau tidak berdasar firman Tuhan. Hal ini memunculkan keraguan, apakah ajaran tersebut benar-benar berasal dari Tuhan atau hasil perkembangan pemikiran manusia? Jika suatu ajaran tidak dapat ditelusuri langsung pada firman Tuhan yang otentik, maka secara logis keabsahannya patut dipertanyakan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pencari kebenaran untuk meneliti sumber ajaran secara kritis, membandingkan naskah, dan tidak menerima begitu saja tradisi yang tidak memiliki dasar wahyu yang kuat. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen yang jujur saja sangat menarik. Dokumen ini ngasih kita pandangan analitis soal gimana sih perubahan-perubahan raksasa dalam sebuah agama itu dikomunikasikan. Ingat ya, kita di sini murni melihatnya dari kacamata logika dan teks saja, tanpa memihak pandangan manapun. Jadi yuk kita mulai. Nah, pertanyaan mendasar ini yang bakal jadi jangkar kita. Gimana sih cara Tuhan menjelaskan perubahan yang masif banget dalam sebuah agama? Sekali lagi, ini bukan urusan iman atau teologi personal ya, melainkan murni soal jejak tekstual dan konsistensi logisnya. Anggap saja hari ini kita lagi jadi detektif teks. Oke, biar runut, ini peta jalan kita. Pertama, kita bahas logika dasar wahyu, terus masuk ke kasus lokal, yaitu kisah Kain, dilanjut isu global soal misi non-Yahudi. Habis itu kita bandingkan skala dan kejelasannya, lalu menganalisis anomali logis yang muncul, dan terakhir, apa sih implikasinya terhadap konsep wahyu itu sendiri. Sip, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Bagian 1. Logika dasar wahyu. Dokumen sumber kita ini berangkat dari sebuah premis yang sebenarnya sangat masuk akal. Gini, kalau ada sebuah ajaran yang super penting dan berdampak buat seluruh umat manusia, logisnya kan hal itu butuh firman ilahi yang kelewat jelas, tegas, dan diulang-ulang, ya kan? Sebaliknya, kalau masalahnya cuma kecil atau dampaknya lokal aja, ya cukup dijelasin singkat aja. Intinya, seberapa besar sebuah isu harusnya sebanding dengan seberapa dalam dan detail Tuhan menjelaskannya secara langsung. Masuk akal banget kan? Sekarang kita masuk ke bagian 2. Kita lihat kasus yang sifatnya lokal, yaitu kisah Kain. Di sini, teks sumber menyoroti tingkat detail yang kalau dipikir-pikir luar biasa banget. Bayangin ya, pertama, ada teguran bahkan sebelum pembunuhannya terjadi. Terus, ada dialog yang cukup panjang setelah kejadian. Ketiga, rincian hukumannya dijabarin dengan gamblang. Dan keempat, bahkan ada janji perlindungan khusus dari Tuhan biar Kain ini nggak dibunuh orang lain. Coba pikirin deh, ini tuh tingkat perhatian yang super ekstra untuk sebuah perselisihan keluarga yang sifatnya benar-benar mikro. 11, kurang lebih ada 11 ayat yang didedikasikan secara eksklusif cuma buat bahas situasi si Kain ini. 11 ayat interaksi langsung. Untuk satu kasus individu, coba simpen angka ini di kepala kalian ya. Soalnya angka ini bakal jadi tolok ukur yang krusial banget buat perbandingan kita nanti. Lanjut ke bagian 3. Kita geser ke isu yang sifatnya global, misi non-Yahudi. Nah, disinilah poin krusialnya. Skala pergeseran ajaran ini tuh masif banget, luar biasa besar. Kita lagi ngomongin jangkauan global yang efeknya kerasa ke seluruh umat manusia loh. Ini adalah perubahan fundamental dalam arah keselamatan. Kayak perombakan struktural besar-besaran dari sebuah agama yang awalnya eksklusif banget, tiba-tiba menjadi agama yang universal untuk semua bangsa. Jadi ini bukan sekedar pembaruan minor. Ini benar-benar pergeseran arah sejarah. Nol besar. Disinilah dokumen kita menemukan kontras yang paling bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, meskipun dampak globalnya maha dahsyat, teks mencatat kalau ternyata ada 0 ayat eksplisit. Nggak ada satupun perintah langsung dari sang pendiri selama hidupnya yang mewajibkan perombakan struktural sebesar ini. 0 ayat eksplisit untuk sebuah perubahan skala global. Bagian 4. Waktunya kita bandingkan skala dan kejelasan dari dua kasus tadi. Mari kita taruh dua hal ini bersebelahan. Di satu sisi, kita punya masalah keluarga tingkat lokal yang dapat porsi sekitar 11 ayat secara gamblang dan sangat jelas. Nah, di sisi lain, kita punya isu global yang mengubah nasib seluruh umat manusia, tapi malah dapat 0 ayat eksplisit.
Kejelasannya pun cuma didapat secara nggak langsung atau lebih mengandalkan pandangan pribadi dari tokoh seperti Paulus. Kalau kita balik lagi ke premis logika Wahyu di awal tadi, polanya malah kelihatan terbalik 180 derajat. Masuk ke bagian 5, kita analisis kejanggalan logisnya. Lewat perbandingan tadi, dokumen ini mau nunjukin betapa tajamnya anomali logis yang terjadi. Coba deh, kita pakai nalar deduktif. Kalau Tuhan itu maha mengetahui dan maha bijaksana, kenapa masalah sekecil urusan keluarga bisa dapat porsi penjelasan yang panjang lebar dan super detail, sementara isu raksasa yang mengubah haluan agama sama sekali nggak punya perintah langsung yang eksplisit? Sumber ini menitik beratkan bahwa pergeseran yang semonumental ini ternyata absen dari instruksi langsung. Coba kalian renungkan pertanyaan ini sejenak. Mengapa masalah keluarga yang kecil bisa mendapat penjelasan sedetail itu, sementara perubahan global yang luar biasa besar malah tidak mendapat penjelasan sama sekali? Biarkan rasa ganjil dari perbandingan ini meresap di pikiran kalian. Karena jujur saja, inilah inti dari teka-teki yang berusaha dibongkar oleh dokumen analisis kita ini. Kita sampai di bagian 6, yaitu bagian terakhir kita. Apa implikasi dari semua ini terhadap konsep wahyu? Berdasarkan temuan tadi, penulis dokumen ini menyimpulkan secara objektif bahwa karena nggak ada instruksi ilahi yang eksplisit, misi global untuk kaum non-Yahudi ini kelihatannya sangat bertumpu pada interpretasi manusia dan keputusan komunitas di masa itu saja. Konsekuensinya apa? Nah, ini mengindikasikan kalau misi universal tersebut kemungkinan besar bukan bagian dari desain wahyu asli di awal mula, melainkan sesuatu yang baru berkembang dan terbentuk secara bertahap di periode sejarah selanjutnya. Tapi tunggu dulu, dokumen ini cukup adil dengan menyertakan argumen balasan tradisional dari sisi teologi Kristen. Kalian mungkin pernah dengar konsep yang disebut wahyu bertahap. Idenya adalah Tuhan itu mengungkapkan kebenaran sedikit demi sedikit seiring berjalannya waktu, ibaratnya menyesuaikan dengan kapasitas dan kesiapan manusia pada zamannya. Meskipun ada argumen itu, sumber analisis kita dengan lugas menolaknya karena dianggap kurang masuk akal jika diuji dengan nalar murni. Argumen sang penulis begini, yang namanya kebenaran ilahi dan fondasi dasar sebuah agama itu idealnya harus sudah lengkap dan konsisten sejak hari pertama. Menurut teks ini, agak janggal rasanya kalau sebuah ajaran inti atau pilar utama agama dibiarkan berubah secara drastis setelah kematian sang pendirinya. Harusnya kan, fondasi utama itu sudah tuntas. Nah, sampailah kita di penghujung bedah materi hari ini. Saya ingin meninggalkan satu pertanyaan pamungkas yang lumayan provokatif nih, ditarik langsung dari kesimpulan teksnya. Mengapa wahyu dengan dampak terbesar justru tidak disampaikan dengan tingkat kejelasan yang paling besar pula? Ini benar-benar sebuah teka-teki logika yang brilian buat dipikirkan lebih lanjut kan? Terima kasih banyak sudah ikut menyelami analisis kita kali ini. Teruslah bertanya, tetap kritis, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.